Tapi itu kan masalahnya tata kelola, bukan shifting paradigmnya kan. Shifting paradigm ini yang paling ditakutin orang. Shifting paradigm itu kalau dia ini negara menjadi sosialis, maka itu yang disebut Prabowo ketika pidato di Gorontalo kemarin di hari Tani atau hari apa di Gorontalo, dia bilang kenapa 7 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi 5%, artinya 35% kalau 5 kali 7. Tapi pertumbuhan ekonomi rakyat tidak sampai 35%, bahkan makin banyak yang miskin. Kan ini yang ditantang Prabowo, karena konsep lama neolib dan free market capitalism ini plus rampokisasi Indonesia, itu kan membuat segelintir orang terus makin kaya, makin kaya, makin kaya. Itu loh, jadi dia memang tarung untuk menyelesaikan itu Prabowo saya lihat. Jadi soal tata kelola itu masalah lain, tapi bahwa dia tarung, dia buat ini apa namanya, kalau dalam ekonomi itu demand side, bukan supply side, demand side. Itu bagaimana membuat rakyat itu punya banyak uang, ya, menggelontorkan uang. Ya kalau APBN itu front loading ya, itu istilahnya dari awal-awal uang itu digelontorkan ke yang program raksasa rakyat ini, MBG, koperasi apa segala gitu loh. Koperasi misalnya, itu kan intervensi dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, tidak betul-betul koperasi. Iya. Itu ideologinya kayak gitu. Gimana menjawab? Artinya tidak setuju neolib, tapi koperasi yang dibentuk untuk sosialisme nggak betul-betul berbasis pada kepentingan rakyat yang dimandirikan itu. Ya makanya itu kan yang saya lihat kan shifting paradigm itu tidak gampang. Karena presiden tuh udah melihat perimbangan antara segelintir elit kita menguasai 50, 60, 70% lahan produktif, sawit, tambang, apa segala gitu ya. Segelintir nih. Ini kayak di Amerika ya, 1 versus 99 ya kan. Satu orang menguasai 99. Nah, itu dikenal dulu sebagai gerakan Occupy Wall Street. Mas Bambang mungkin masih ingat kan. Nah, di Indonesia juga sama. Ya kan, itu penguasa lahan di Jabodetabek aja itu cuma 5 atau 6 pengusaha. Ya, yang apa namanya, hasil riset dari sebuah universitas yang di Jakarta Barat sana, jurusan arsitekturnya itu bisa dibaca, dia riset itu 5-6 pemain aja yang menguasai semua tanah produktif di Jakarta. Jabodetabek. Jabodetabek, ya. Maksud saya itu kemudian Prabowo coba mengatakan bahwa negara harus berperan menyeimbangkan kepemilikan aset dulu. Nah, maka